bikin Mali auto menangis kejang? Kapten Timnas Indonesia langsung ngomong tegas begini jelang versus Mali U23 di laga kedua, uji coba 2025. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Jelang laga uji coba leg kedua antara Timnas Indonesia dan Mali pada 2025, gelandang muda Garuda Ivar Jenner menyampaikan optimismenya. Meski di pertemuan pertama Indonesia harus mengakui keunggulan Mali, Jenner menegaskan tim tak akan menyerah begitu saja dan siap memberikan perlawanan maksimal. Dalam sesi wawancara, Jenner menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki tekad baru untuk membalas kekalahan sebelumnya. Kami semua ingin tampil lebih baik. Saya pribadi akan berusaha keras supaya bisa membantu tim memenangkan laga kedua ini. Kami tidak ingin mengecewakan supporter, ujar pemain berusia 20 tahun itu. Jenner juga yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki kualitas dan kemampuan untuk menumbangkan Mali, asalkan mampu fokus sejak menit awal. Saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Mali. Kami sudah evaluasi banyak hal dari pertandingan pertama. Coach juga memberikan instruksi yang jelas untuk perbaikan dan kami siap menjalankan itu di lapangan. Lanjutnya, pemain FC Utrecht itu menegaskan bahwa atmosfer positif di dalam skuad membuat para pemain semakin percaya diri menghadapi duel kedua. Semua pemain tetap percaya kekalahan itu jadi pelajaran berharga untuk kami. Laga besok adalah kesempatan untuk bangkit dan kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin, tambah Jenner. Mengejutkan publik tanah air, pemain Mali jebolan PSG puji kualitas Ivar Jenner dan Timnas U22 Indonesia. Begini katanya, bek Mali U22 jebolan Paris Saint-Germain PSG U19 Sekou Doucoure memuji kualitas Timnas U22 Indonesia dan juga penampilan menonjol Ivar Jenner. Akan tetapi, ia menegaskan timnya masih mengincar kemenangan dalam laga leg kedua ini. Walaupun dalam laga leg pertama Mali meraih kemenangan telak, mereka tetap tak ingin meremehkan Timnas U22 Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda Muda memiliki banyak pemain bagus. Tetapi dalam laga leg pertama, pemain jebolan Akademi PSG tersebut menilai bahwa Kapten Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner memang benar-benar menonjol. Pemain kasta pertama Liga Prancis FC Nantes tersebut mengaku bahwa pemain FC Utrecht itu memang bermain cukup bagus. Hanya saja, ia tak ingin Mali hanya fokus pada Ivar Jenner saja, tetapi semua pemain akan tetap diwaspadai. Saya pikir tim Indonesia memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Namun memang kapten mereka tampil menonjol pada pertandingan itu, ujar Sekou Doucoure kepada awak media termasuk bolasport.com di lapangan A, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 17 November 2025. Jadi, meskipun dia pemain yang bagus, kami tidak akan hanya fokus padanya. Ada banyak pemain bagus di tim itu, jadi kami akan fokus pada tim secara keseluruhan, ucapnya. Pemain berusia 20 tahun tersebut mengakui bahwa Timnas U22 Indonesia merupakan pemain yang memang memiliki kekuatan bagus. Bahkan ia menyebut tim Merah Putih sangat solid meski kebobolan 3 gol dalam laga sebelumnya. Pasalnya, Timnas U22 Indonesia terus menunjukkan permainan yang berkualitas. Doucoure memuji kualitas permainan yang ditunjukkan Kadek Arel dan kawan-kawan Indonesia adalah tim yang bermain sebagai satu kesatuan. Ketika mereka menguasai bola, mereka bisa langsung mengendalikan pertandingan, kata Sekou Doucoure. Itu yang paling saya perhatikan dari permainan mereka. Bek Mali tersebut mengatakan bahwa ia memang sangat puas dengan penampilan timnya dalam leg pertama. Ini karena ia merasa senang. Mali bisa menunjukkan permainan yang kompak dan mencetak gol cepat, sehingga mampu menguasai permainan dengan baik. Namun, ia tak ingin menganggap remeh Timnas U22 Indonesia dalam laga leg kedua ini. Pasalnya, Ivar Jenner dan kawan-kawan pasti ingin menunjukkan yang terbaik dalam laga uji coba kedua ini. Oleh karena itu, Sekou Doucoure tersebut menegaskan bahwa Mali akan tetap tampil maksimal agar bisa meraih kemenangan nantinya. Itu pertandingan yang sangat baik dan akan kami ingat. Tapi, bukan berarti kami akan meremehkan pertandingan kedua, jelas Doucoure.
Kami akan bermain dengan kemampuan maksimal, sama seperti di pertandingan pertama, kami berharap bisa meraih kemenangan lagi, tuturnya. Jadi senang melihatnya. Reaksi Eliano Reinders. Lihat abangnya bawa timnas Belanda ke Piala Dunia 2026. Begini reaksi Eliano Reinders atas keberhasilan kakaknya, Tijani Reinders, membawa timnas Belanda lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Belanda telah dipastikan menjadi salah satu kontestan di ajang Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diperoleh usai mengalahkan Lituania pada matchday 10 atau laga pemungkas grup G kualifikasi zona Eropa bermain di Johan Cruyff Arena Selasa, 18 November 2025. De Oranje menang dengan skor meyakinkan 4-0. Tijani Reinders menjadi inspirator kemenangan Belanda dengan mencetak gol pembuka timnya pada menit ke-16. Gol tersebut dikemas Reinders dengan meneruskan umpan terobosan gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Usai unggul 1-0 di babak pertama, Belanda tak terbendung selepas turun minum. Mereka berhasil menambah 3 gol lagi melalui penalti Cody Gakpo menit ke-58, serta lesakan Xavi Simons 60 menit dan Donyell Malen 62 menit. Hasil ini menempatkan Belanda di posisi puncak klasemen akhir grup G. Tim besutan Ronald Koeman mengantongi 20 poin dari 8 pertandingan. Mereka unggul 3 poin atas Polandia. Di posisi kedua tiket putaran final pun berhasil digenggam Tijani Reinders DKK. Kelolosan Belanda ke turnamen akbar yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kemudian dipamerkan Reinders lewat postingan di Instagram pribadinya. Gelandang Manchester City itu juga menambahkan caption singkat, "Lolos", yang disertai dengan bendera Belanda dan emoji singa yang melambangkan negara tersebut. Unggahan ini telah dibanjiri ratusan komentar. Salah satu yang berkomentar adalah adik Tijani Reinders, Eliano Reinders, yang kini telah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain Persib Bandung itu menuliskan, "Ayo", yang disertai emoji cinta berwarna merah. Sayangnya, jejak timnas Belanda gagal diikuti oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda gagal lolos setelah menelan 2 kekalahan beruntun di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Usai kalah 2-3 dari Arab Saudi, Indonesia keok 0-1 dari Irak. 2 kekalahan ini membuat Indonesia hanya mampu bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir grup B dengan 0 poin. Walhasil, Tijani dan Eliano gagal mewujudkan keinginan mereka untuk saling berhadapan di Piala Dunia tahun depan. Di sisi lain, ban kapten timnas U22 Indonesia saat ini sudah tidak lagi dipegang oleh Kadek Arel. Pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, menunjuk Ivar Jenner untuk menjadi kapten tim Garuda Muda. Perubahan posisi ban kapten yang dipakai Ivar Jenner terjadi saat timnas U22 Indonesia melawan Mali pada laga uji coba pertama di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 November 2025. Saat itu, Ivar Jenner dan Kadek Arel bermain sejak menit pertama dalam laga yang dimenangkan Mali dengan skor 0-3. Kepada awak media, termasuk bolasport.com, Kadek Arel angkat bicara menanggapi keputusan yang diambil Indra Syafri bek asal klub Bali United itu menunjukkan sikap dewasa dan penuh sportivitas. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan, ia selalu mendukung penuh keputusan yang diambil Indra Syafri untuk meminta Ivar Jenner menjadi kapten timnas U22 Indonesia. Menurutnya, siapapun yang dipilih untuk menjadi kapten wajib didukung penuh oleh seluruh pemain. Kalau dari saya, siapa saja yang diberikan kepercayaan oleh pelatih, kami bakal support 100%. Mau Ivar Jenner atau pemain lain, kami hormati, ucap Kadek Arel. Kata Kadek Arel, Ivar Jenner layak menjadi kapten timnas U22 Indonesia. Pasalnya, Ivar Jenner merupakan pemain senior di timnas Indonesia yang usianya masih muda. Jadi, kami harus menghormatinya dan saya sangat support, ujar Kadek Arel. Pemain asal Denpasar, Bali, itu memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Ivar Jenner di ruang ganti. Menurutnya, pengalaman Ivar Jenner yang sudah bermain bersama timnas Indonesia senior menjadi modal besar dalam memimpin Garuda Muda. Sangat baik ya, karena kami tahu pengalaman Ivar Jenner banyak. Dia sering bermain dengan timnas Indonesia senior. Saya banyak belajar dari Ivar Jenner dan kami selalu mendengarkan bagaimana dia memimpin rekan-rekan.
kata Kadek Arel. Kadek Arel tidak mau terlalu pusing tentang perubahan kapten timnas U22 Indonesia. Fokusnya saat ini adalah membawa tim merah putih bisa meraih prestasi tertinggi di SEA Games 2025. Adapun timnas U22 Indonesia akan tampil di SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada 3